Selesai. Oke, sebelumnya di sini sudah kenal semua? Ya, sudah. Ada sebagian yang belum ya. Oke, sebaiknya kita perkenalan dulu agar semuanya bisa kenal satu sama lain. Oke. Nah, jadi peraturannya gini. Saat perkenalan menyebutkan nama, setelah itu ranking berapa. Itu aja cukup. Ya, ranking berapa di kelas. Itu aja cukup. Jadi misalnya semakin bagus kalau ada ranking di atas, ada ranking di bawah. Jadi kita tahu penyebab yang di bawah ini kesulitan belajar apa, dikasih solusi sama yang rankingnya di atas. Oke, paham? Oke, kita mulai dari ini, silakan. Perkenalkan nama sama peringkat di kelas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Asmanul Rafiq, kelas 11 PS1, peringkat ke 2 dari bawah. Oke, dua dari bawah. Oke, silakan lanjut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perkenalkan, nama saya Dewi Fauzia. Di sini di kelas saya peringkat 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ramanda Asafunia. Di kelas saya peringkat 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Halita Cindy dari kelas 10 IPA 1 di kelas peringkat 7. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Ridho di kelas peringkat 5. Lanjut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Putri Nanda. Di kelas saya peringkat 1. Oke, lanjut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Di kelas saya peringkat 7. Namanya? Nama Eka Sari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perkenalkan, nama saya Rafi Maulana. Saya dari kelas 11 MIPA 1 dan peringkat saya peringkat 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Novel Akbar Sutinuddin di kelas peringkat 2. Lanjut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perkenalkan, nama saya Ahmad Daus, kelas 1. Biasanya peringkat ke 10. 10 besar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perkenalkan, nama saya Imam Mustaqim di kelas saya peringkat 4. Oke, sudah kenal semua ya. Nah, jadi sebelum kita mulai, kalian tahu nggak tujuan kalian dikumpulkan di sini apa? Belum ya? Nah, jadi tujuan kalian di sini kita akan melaksanakan yang namanya bimbingan kelompok. Nah, bimbingan kelompok ini salah satu layanan yang ada pada bimbingan dan konseling. Ya. Nah, di sini tujuannya banyak sekali untuk melaksanakan ini. Yang pertama apa? Public speaking. Yang kedua, berani mengajukan pendapat. Terus menumbuhkan rasa percaya diri. Ya. Nah, jadi ada pertanyaan mungkin mengenai itu? Boleh? Tidak ada? Oke, kita lanjut ya. Nah, jadi di sini saya sudah menyiapkan tema. Tema pada kita hari ini untuk kita diskusikan adalah kesulitan dalam belajar. Apa aja sih kesulitan dalam belajar? Apa sih penyebabnya dan apa sih solusinya? Gitu. Nah, jadi di sini saya harap semuanya bisa mengajukan pendapat. Nah, jadi peraturannya ya, untuk mengajukan pendapat silakan angkat tangan dulu. Ya, jadi tidak ada ribut-ribut ya. Saya mau mengajukan pendapat misalnya atau mau menyanggah silakan. Jawaban temannya mungkin kamu kurang setuju, silakan disanggah. Paham? Oke. Tidak perlu, silakan langsung aja ya ajukan pendapatnya. Ya, oke. Langsung saja ya, saya persilakan. Siapa yang mau duluan berpendapat tentang kesulitan belajar yang dirasakannya? Oke, silakan Elsa. Kuota dan jaringan yang lelet. Berarti pada saat pandemi ini saya kuota dan jaringannya lelet. Ada lagi sah? Cuma itu, yang lain? Mungkin ya silakan. Sering disuruh kalau mengerjakan tugas dengan orang tua. Oh, di rumah berarti ya. Oke, ada lagi? Silakan. Semenjak daring sering malas mengerjakan tugas. Malas karena di rumah ya. Game gitu. Ngegame, oke. Lanjut. Kurang mengerti materi yang disampaikan guru karena belajar daring. Oke, belajar daring jadi materinya kurang masuk. Oke, lanjut. Ada lagi? Menurut saya, Silakan. jarang mengerjakan karena sering kerja. Oh, berarti jarang mengerjakan tugas karena kalau di rumahnya ada kerjaan lain juga gitu. Iya. Oke, lanjut. Yang untuk materi atau pelajaran yang bukan hitung-hitungan. Oh, berarti kalau materi yang seperti teori itu ngantuk gitu ya. Oke, lanjut. Ada lagi? Seringnya gagal fokus itu pas mata pelajaran.
Nah itu gagal fokusnya itu seperti apa tuh? Kayak bisa memikirkan hal Iya, lain, hal yang lain. tidak fokus berarti ya. Silakan. Bisa lupa saat adanya pelajaran masuk, dikarenakan bisa sering keluar, jadi lupa Ini pada saat pelajaran daring atau pada saat pelajaran daring. oh jadi saat keluar rumah gitu Iya. ya pada Lupa. ada lagi? Ada. Pada saat daring kesulitan untuk kesulitan bertanya kepada guru. Oke, berarti kayak materi yang kurang dipahami itu susah. Iya. Ya ada lagi mungkin yang mau menambahkan atau berbeda pendapat dengan teman lainnya? Nah, ya. Oke, jadi silakan. Mungkin fasilitas sekolah juga kurang lengkap, Fasilitas dari sekolah juga kurang lengkap. buku ataupun yang lain juga kurang lengkap. Ada lagi? Harus silakan. Gurunya kurang menjelaskan, pertanyaan yang dikasih cuma materi, tapi kamu penjelasan dari buku. Oke, berarti cuma ngasih materi. Oh ini materi kamu, silakan dipelajari. Gitu Ya, ya. langsung masuk tugas aja. Oke. Langsung masuk tugas. Ada lagi? Tugasnya terlalu banyak tapi waktu pengerjaannya Sedikit. Oh itu yang paling itu ya. Semuanya merasakan berarti ya. Iya. Iya. Ada lagi? Pas. Pas ya. Oke, berarti di sini kita simpulkan yang banyak penyebab hal-hal yang kita menyebabkan kita kesulitan dalam belajar, apalagi pada saat pandemi. Yang pertama tadi ada fokus ya. Iya. Setelah itu Kuota dan jaringan, kuota, tahulah kita masih tinggal di kampung juga ya kan. Setelah itu pengertian guru juga kurang, berarti kan. Dah tuh ngasih tugasnya juga kasih deadline-nya ya, deadline-nya itu terlalu mepet gitu ya. Oke. Menurut kalian nih, yang seperti ngantuk, setelah itu permasalahan, berarti ada faktor eksternal dan internalnya. Kalau saya simpulkannya, eksternalnya tadi ada yang dari guru, ya, terus dari kuota internet. Nah itu dari eksternalnya, faktor dari luar. Kalau faktor dari dalam tadi tidak fokus, ya. Setelah itu ngantuk karena main game, setelah itu bekerja. Bekerja itu salah satu faktor eksternal ya, faktor dari luar. Yang faktor internal itu faktor yang ada dalam diri kita, ya. Nah kalau menurut kalian penyebab yang faktor internal tadi seperti ngantuk, setelah itu gagal fokus, itu penyebabnya itu apa? Ada yang mau berpendapat? Nah silakan. Karena bosan, ujung-ujungnya jadi ngantuk. Oh, jadi bosan, guru mungkin kurang dalam menerapkan kombinasi dalam mengasih pembelajaran. Semenjak dari mungkin kan itu kalau malam sering begadang. Iya, gitu. Oh, jadi Susah itu, tidur ini Sam. nah itu ngantuknya ya. Jadi tidurnya tuh cuma sebentar, jadi pas udah pagi tuh kayak ngantuk gitu. Kenapa dalam pandemi itu kalian tuh bisa tidur malam gitu? Karena capek sekolah, kurang Karena capek, Sampainya Capek juga ya. kurang capek sih. Kurang capek gitu ya. Nah, di rumah terus gitu nah jadi tuh kayak siang nggak ada kerjaan, jadi siang tuh tidur, malamnya nggak tidur aja. Oh iya betul betul betul. Terus ada lagi? Silakan. metode dari gurunya itu aja cuma nerangkan, Ya, tugasnya udah tahu apa nggak berarti tahu. hanya ceramah gitu ya. Iya. Metodenya hanya ceramah. Ada lagi? Ada lagi? Nah, itu faktor internalnya tadi ya. Berarti kalau eksternalnya tadi, kuota internetnya, penyebabnya kira-kira kamu apa? Entah dari gurunya tadi. faktor uang. Kuota. Bantuan juga mungkin kurang masuk kalau ke kamu ya. Ada tapi kurang berguna untuk kayak pembelajaran kami kan dari WA sama Classroom. Kalau itu kan kuotanya itu cuma untuk Zoom, sedangkan kami tidak ada pakai Zoom. Oke, berarti kayak Terus ini nggak pernah sih, nggak pernah. berarti kayak sama aja metode dari guru yang diajarkan pada saat pandemi ini kurang bervariasi gitu ya. Oke. Berarti kita ketemu nih salahnya nih, ada faktor eksternal dan internal. Penyebabnya tadi ada beberapa internal tadi ya karena online tadi, terus kita kurang capek ya jadi tidur terlalu larut malam, paginya kita tertinggal mungkin ya, jadi tugasnya udah deadline jam 12 bangun jam 9 gitu kan. Banyak seperti itu. Oke. Ada lagi yang mau berpendapat tentang penyebab hal-hal ini nih? Pas. Oke, kalau gitu kita lanjut ya langsung ya. Kalau menurut kalian solusi apa yang bisa kita gitu ya, bukan kamu aja. Solusi apa yang bisa kita lakukan untuk mengatasi hal-hal tersebut menurut kalian? Entah itu dari sekolah, entah itu dari orang tua, entah itu dari diri kalian sendiri. Ada yang mau berpendapat? Solusi. Silakan. Kalau dari kota belajar tuh menurut saya enak itu dah kalau menggunakan WA sama
Classroom tuh nggak terlalu banyak lah orang pakai. Yang terlalu banyak tuh biasanya keseringan nonton video kayak TikTok, snack video itu yang habis paket. Jadi enaknya tuh dah kalau waktu pembelajaran tuh dah sebaiknya jangan nonton gitu. Nonton apa ya? Oke, ada yang mungkin mau menyanggah silakan nih. Nah, silakan. Tapi kan kebanyakan di kelas tuh guru ngasih penjelasan lewat video di YouTube, jadi tetap nonton kan. Ya, oke. Ada lagi? Tapi tergantung orangnya sih. Kalau memang dia mau nonton punya aplikasi TikTok, nggak punya snack video, nggak ada bagus, tapi cuma dikit, dikit aja cepat habis. Iya, betul. Terus ada lagi? Game gitu. Game. Nah, game itu berarti permasalahan. Nah, kalau menurut kamu game itu permasalahan internal atau eksternal? Internal. Kenapa internal? Untuk Karena melawan diri sendiri. Kemarin itu termasuk dua sih sebenarnya. Ada internalnya juga, eksternalnya juga. Eksternalnya apa dari handphone? diajak kawan. Dari handphone eksternalnya. Kalau eksternal tuh faktor dari luar. Kalau kita tidak punya HP otomatis kita dah game. Nah itu faktor eksternalnya tadi. Kalau internal tuh pendorong. Nanti pengen main bosan pendorongnya. Kawan mana saya Nah itu pendorong. Itu faktor eksternal juga dari kawan eksternal juga. Terus apalagi solusi yang bisa yang menurut kamu sekolah tuh harus gini, orang tua tuh harus gini gitu. Harus itu ngasih kuota flash, bukan kuota belajar aja. Berarti kuota yang diberikan tuh salah. Salah. Itu di sini Oh, ya, karena betul di ya. sini tidak pakai Zoom, tidak pakai Google Meet, cuma pakai Classroom sama WA gitu. Sedangkan paket yang dikuras untuk classroom tuh paket flash. Jadi sekolahnya harus disediakan pakai flash setiap bulan gitu. Oke, itu dari sekolah. Ada lagi mungkin saran untuk sekolah gitu, nah solusi. Mungkin guru-guru itu harus ngasih pembelajaran daring itu yang bervariasi, misalnya disuruh bikin video ataupun disuruh dijelaskan. Menurut guru itu bikin video dijelaskan gitu, bukan dari YouTube ataupun dari segala macamnya. Kalau dikasih link, ini nak tonton, tidak bakal tonton semua. Iya betul. Video pembelajaran tadi ya. Oke. Terus ada lagi, itu ada sekolah, ada untuk guru sudah nih. Ada lagi? Ada. Nah silakan. Faktor dari orang tua. Orang tua. Nah menurut kamu saran nih kalau untuk orang tua bagusnya tuh gimana sih? Kalau kan kita belajar dari ini ya, belum tentu kalau paket kita habis orang tua tuh mau belikan atau yang kawan-kawan yang lainnya. Iya betul. Yang nggak punya gitu ya. Ya betul. Berarti faktor ekonomi ya. Ya. Terus Untuk tuh dipakai. Terus orang tua tuh juga misalnya jam sekolah nih aturannya, tapi dia tuh nyuruhnya gitu nah. Iya, Disuruh terus. pakai baju. jadi ngertiin. Iya. Dan setelah jangan Bisa kayak di rumah kan jadi enak gitu. Apa Situasi terus terus. katanya gitu. deadline jam 2 tapi dikasih tugas rumah sampai 10 baru selesai. Gimana pada ngerjakan lagi? oh iya, berarti faktor orang tua itu kurang pengertian juga berarti kalau kita belajarnya di rumah. Mana orang tua tadi kayak libur. Libur aja ya. Padahal tugas jalan terus begitu. Terus ada lagi saran untuk guru lah, ini guru sebetulnya yang paling banyak berpengaruh di dalam ini. Tugas mungkin solusi. Kalau menurut kamu kalau bagi guru yang selalu memberikan tugas itu solusinya apa sih menurut kamu? Guru harus kayak lebih tegas lagi kak. Nah itu seperti apa? Lebih misalnya dikasih sanksi untuk menaikkan kelas misalnya selanjutnya harus lebih tegas agar daring terlaksana. Oke, berarti ada beberapa guru itu yang tidak melaksanakan daring. Iya, ada. Ada beberapa guru. Ya. Oke. Terus ada lagi mungkin saran dari entah itu dari untuk pemerintah, entah itu untuk sekolah, entah itu untuk orang tua, entah untuk diri kamu sendiri. Fasilitas sekolah kurang lengkap. Fasilitas sekolah ya. Oke. Berarti di sini ada lagi? Untuk teman-teman ya, teman-teman jangan ngajak main game pas daring, pas jam-jam daring. Nah, kalau seperti itu. Jangan ngajak main game. Nah, kalau seperti itu salah teman atau salah diri kita sendiri? Salah teman. Diri. Kalau teman itu satu teman sekolah kamu yang ngajak. Iya. Nanti Kalau lah jadi main dulu. salah teman. Tugas kita yang Iya, tinggi. tugasnya. Yang penting game dulu ya, karena game kawan tadi main. Kawan itu juga udah selesai tugasnya. Main sekali lah. Ujung-ujungnya minggu lalu. Jadi dua-dua tuh kamu main tuh tidak ada yang selesai tugasnya. Berarti kita terlalu friendly ya, Om, ya. mementingkan teman, gitu kan? Ya. Sebetulnya kalau kita lah sebagai ini memang merasanya kayak belajar itu terlalu membosankan. Ya, kamu setuju tidak? Misal bisa dibilang kualitas guru kita nih masih rendah. Jadi hal-hal yang dikasih ke kita tuh kayak kurang masuk.
Nggak bisa kita bilang rendah, soalnya gurunya juga dia mikir juga lah, mungkin yang di rumahnya di pelosok-pelosok tuh kan nggak bisa narik sinyalnya, makanya dia nggak mau zoom, nggak mau Google Meet gitu. Nah, Mungkin ada jadi kita nggak bisa alasan. sepenuhnya nyalahkan guru. Oke, betul. Berarti kalau kita di kampung ini terlalu banyak faktor-faktor yang menyebabkan hal-hal yang kayak gitu dan tidak efektif belajarnya. Nggak bisa mengikuti aturan pemerintah. Iya betul. Kalau menurut kamu nih ada solusi tidak sih, Miss? Kalau bisa tuh jangan kayak terlalu online terus gitu. Gimana? Menurut kamu nih? Sekarang tersenggaranya sudah kayak mana? Sekolah. Pakai sip. Nah itu tugas jalan terus atau gimana? Jalan. Kadang ada guru yang suka sudah ya. Oh, berarti masih seperti sekolah biasa lah, Iya, gitu beda. kan? Tidak ada terlalu berat pada saat daring ya. Berarti itu solusi yang sudah sekolah berikan untuk kamu ya. Sekolah udah pakai sip. Tapi tetap tugas ditinggalkan tugas. Yang di rumah katanya udah ada. Kadang ada yang tidak. Kosong. Oh yang di rumah ya. Oh, Kadang ada yang tidak. berarti sudah agak santai ya. Oke. Berarti permasalahan yang pandemi tadi bisa sudah teratasi dari adanya sekolah sip pakai sip ya. Tapi materi banyak yang tinggal yang di Iya, rumah yang tinggal. materi. Oh itu lagi Misalnya masalahnya. kan ini, Soalnya beda-beda pelajaran setiap hari. misalkan si hari Senin nih belajar tentang termodinamika. Agak kan yang di rumah ada belajar nih, tiba-tiba pas yang di sekolah langsung materi Materi selanjutnya. selanjutnya. Termodinamika cuma dikasih catatan. Oh gitu. Jadi nggak paham. Berarti banyak materi yang lewat gitu ya jadinya. Kayak guru itu juga ngajar materi lah, bisa dibilang. Kalau menurut kamu solusi yang bisa diberikan dari permasalahan itu tuh apa? Mending Seharusnya yang di rumah pas jam sekolah dikirimin tugas gitu, nah, atau dikirimin materi tentang itu juga. Itu dikirim atau tidak? Apa tuh? Siswa. dikirim cuma dikirim catatan cuman Ayo, tahu lah kita di rumah nih kan ya. pas di sekolah dan bahas lagi langsung materi lanjutnya, jadi nggak sama beda nih nggak jadi apa. Dan tahu libur mungkin kali gimana. Game ya, permasalahan itu game. Oke, ada lagi yang mau berpendapat? Pas. Lagi. Oke, di sini langsung saja saya simpulkan ya. Dari kesulitan belajar pada saat daring ini banyak penyebabnya, ada dari faktor internal dan eksternalnya. Ya dari internalnya ya dari dalam diri kita itu tadi kurang fokus. Sudah itu game mendorong kita untuk bermain game ya. Setelah itu faktor eksternalnya ada dari faktor sekolah, dari faktor guru, dari faktor orang tua, dari faktor kuota internet ya, dari faktor ekonomi juga termasuk. Jadi semakin kita simpulkan pandemi ini memang sangat merusak pola belajar kita ya. Oke. Ada lagi yang mau berpendapat? Tidak ada. Oke, mungkin cukup sampai di sini. Menurut saya bimbingan kelompok pada hari ini sangat aktif ya, tidak terlalu banyak jadi banyak pelajaran yang bisa kita dapatkan pada hari ini. Oke, ada pertanyaan? Tidak. Oke, sebelum kita akhiri kegiatan kita pada hari ini, marilah kita berdoa mulai. Selesai. Oke. Terima kasih semuanya. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tolong. Ri.